Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai terbentuknya Menara Eiffel dan misi membangun Menara Eiffel. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Jaya Mulyana, yang kedua ada Suci, yang ketiga saya sendiri Ahmad Ilham Pro. Materi pertama tentang Menara Eiffel. Eiffel adalah salah satu bangunan paling terkenal di Perancis sejak dibangun pada tahun 1889. Menara ini telah dikunjungi oleh sedikitnya 200 juta orang dari berbagai belahan dunia. Pada tahun 2006 saja, lebih dari 6 juta orang siap untuk mengunjungi bangunan beton setinggi 325 meter. Eiffel memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Berbagai masalah telah dijumpai pada menara. Saat ini digunakan sebagai pemancar radio dan juga sebagai pengamat. Namun, Menara Eiffel justru berubah menjadi ikon romantis dunia. Tidak sedikit film, fiksi, dan pertunjukan yang penuh cinta terjadi di sini. Mari kita mengenal Eiffel di dalam dengan perkenalan dengan sejarahnya di bawah ini. Yang selanjutnya ada gagasan dan rencana untuk pembangunan Menara Eiffel. Kita semua tahu Gustave Eiffel sebagai orang di balik menara yang luar biasa ini. Bahkan nama menara telah mengambil nama perancang. Awalnya Gustave ingin membangun hanya satu menara di Barcelona. Sayangnya rencana ia yang tawarkan dianggap sangat aneh dan bangunannya tidak cocok. Selain itu, menara ini juga dianggap terlalu mahal. Bagaimanapun ia tidak berhasil membangun menara di Eropa. Selanjutnya ada ide membangun Menara Eiffel yang akan disampaikan oleh rekan berikutnya. Selanjutnya di sini ada konstruksi, struktur, dan bentuk Menara Eiffel. Pembangunan Menara Eiffel dimulai pada awal 1889 dan dibuka untuk umum pada 6 Mei 1889. Sekitar 300 pekerja terlibat dalam pembangunan menara yang mengelola gedung dengan berat total 10.000 ton. Para pekerja harus berjuang keras untuk mengatur 18.038 potong besi tempat dan sekitar 2,5 juta paku keling. Setelah berbulan-bulan pertempuran, bangunan ini selesai 300 meter di atas tanah. Kemudian ditambah dengan antena pada 324 meter. Bentuk Menara Eiffel awalnya menerima banyak kritik apalagi strukturnya tersusun dalam bentuk yang tidak memiliki nilai artistik. Bahkan struktur jembatannya menyerupai sungai. Gustave Eiffel mengatakan bahwa bentuk ini dibuat menurut perhitungan matematis. Angin di udara telah dihitung sehingga menara tidak runtuh meskipun sangat tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada pembukaan Menara Eiffel dan dampaknya terhadap penduduk. Menara Eiffel pertama kali dibuka pada Mei 1889. Saat itu menara itu dilengkapi dengan lift yang mengarahkan pengunjung dari bawah ke atas. Ini mengundang banyak wisatawan dari berbagai daerah di Prancis. Beberapa bahkan datang dari pedesaan sekitarnya untuk melihat kota Paris dari ketinggian yang fantastis. Berada di ketinggian 300 meter saat ini sungguh luar biasa. Meskipun daya tarik hebat dari beberapa orang sering protes terhadap pembangunan menara ini. Banyak warga yang tidak puas dengan menara ini. Pertama, karena takut bahwa mereka mungkin menjadi korban jika bangunan ini runtuh di beberapa titik. Lalu yang kedua, karena itu adalah duri di mata. Struktur yang luar biasa ini menghalangi banyak hal di udara. Hal yang sama diungkapkan oleh para seniman di kota ini. Mereka beranggapan bahwa menara ini hanya akan membuat benda yang ditarik oleh mereka menghilang. Namun seiring berjalannya waktu, Menara Eiffel menjadi subjek lukisannya. Selain itu, banyak turis yang datang untuk mendongkrak penjualan foto mereka. Dan di slide selanjutnya ada fungsi Menara Eiffel di zaman modern. Meskipun awalnya hanya dimaksudkan untuk memperingati satu abad revolusi Prancis, menara ini sejak itu telah dibangun kembali menjadi salah satu menara yang paling dikagumi di dunia. Bahkan Eiffel menjadi Prancis sendiri. Hari ini, Menara Eiffel dianggap sebagai objek wisata paling banyak dikunjungi di dunia. Dalam setahun, lebih dari 3 juta orang datang ke sini untuk menikmati Menara Gustave Eiffel. Gagasan dan rencana untuk pembangunan Menara Eiffel. Kita semua tahu Gustave Eiffel sebagai orang di balik menara yang luar biasa ini. Bahkan nama menara telah mengambil nama perancang.
Awalnya Gustav ingin membangun hanya satu menara di Barcelona. Sayangnya, rencana yang ia tawarkan dianggap sangat aneh dan bangunannya tidak cocok. Selain itu, menara ini juga dianggap terlalu mahal. Bagaimanapun, ia tidak berhasil membangun menara di Eropa. Ide membangun Menara Eiffel akhirnya datang dari dua orang Gustav yang bernama Maurice Koechlin dan Emile Nouguier. Dia tidak tertarik pada awalnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa rencana itu berjalan dengan lancar, Gustav mengambil alih komando. Ia juga membeli paten dari menara ini hingga sekarang dikenal sebagai Menara Eiffel yang sangat megah dan dikenal banyak orang. Misi membangun Menara Eiffel. Menara ini awalnya dibangun untuk pameran dunia. Klien ingin menjadikan menara ini sebagai tanda 100 tahun revolusi Prancis. Menara ini adalah simbol kekuatan Perancis yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan Eropa pada abad ke-18, mereka mampu berjuang dan melakukan revolusi besar. Juga berpengaruh bagi banyak negara di dunia. Gustav Eiffel mengatakan jika menara juga merupakan simbol ilmu pengetahuan modern. Simbol evolusi ilmu dunia dari waktu ke waktu. Menara ini adalah tanda di mana sains hidup bersama manusia. Karena itu, ada sekitar 72 nama ilmuwan dan insinyur di gedung ini, yang sangat terkenal di Perancis. Konstruksi struktur dan bentuk Menara Eiffel. Pembangunan Menara Eiffel dimulai pada awal 1889 dan dibuka untuk umum pada 6 Mei 1889. Sekitar 300 pekerja terlibat dalam pembangunan menara, yang mengelola gedung dengan berat total 10.000 ton. Para pekerja harus berjuang keras untuk mengatur 18.038 potong besi tempa dan sekitar 2,5 juta paku keling. Setelah berbulan-bulan pertempuran, bangunan itu selesai 300 meter di atas tanah. Kemudian ditambah dengan antena pada 324 meter. Bentuk Menara Eiffel awalnya menerima banyak kritik. Apalagi strukturnya tersusun dalam bentuk yang tidak memiliki nilai artistik. Bahkan struktur jembatannya menyerupai sungai. Gustav Eiffel mengatakan bahwa bentuk ini dibuat menurut perhitungan matematis. Angin di udara telah dihitung sehingga menara tidak runtuh, meskipun sangat tinggi. Sekian materi dari kami mengenai sekilas tentang Menara Eiffel. Mohon maaf bila ada kekurangan dari ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.